Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Puja puji syukur kita hatur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya pada kesempatan yang mulia ini, yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan Allah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita terus diberi kesehatan Allah sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah berupa puasa Ramadan dan amalan-amalan sunnah yang lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah puasa, berbicara masalah Ramadan, khususnya terkait dengan puasa, banyak kita jumpai di dalam kehidupan bermasyarakat. Ada suatu daerah, pada zaman itu tentunya ada suatu daerah yang mewajibkan, menyarankan kepada warganya untuk berpuasa ketika dia mau bercocok tanam, ketika dia mau membajak sawah. Dengan harapan apa? Yaitu tujuannya satu, tanamannya semakin subur, bisa menghasilkan hasil yang berlimpah ruah. Kemudian kalau kita lihat lagi di budaya orang Mesir kuno, ketika orang-orang hendak berperang, seharusnya mereka disuruh menjaga fisik yang kuat. Tetapi di kebiasaan di Mesir kuno, ketika mau berperang oleh panglimanya, tentaranya diharapkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Kalau kita lihat lagi bagaimana suku pedalaman Aztec di Amerika Selatan, banyak budaya-budaya kredo masyarakat terkait dengan masalah puasa ini. Walaupun demikian, walaupun mungkin berbeda cara, berbeda tujuan, tetapi satu kata, bahwa puasa itu sudah banyak digunakan oleh berbagai masyarakat di dunia ini. Kita bisa melihat lagi bagaimana seorang filosof terkenal yang menghasilkan sebuah teori matematik yang bisa kita lihat sampai sekarang, yang digunakan teori itu oleh anak-anak SD seluruh dunia, yaitu rumus Pythagoras. Penemu dari rumus ini adalah Pythagoras. Beliau sebelum menghasilkan rumus teori ini, bahwa bahkan beliau berpuasa selama 10 hari untuk menghasilkan sebuah teori yang luar biasa ini. Dan masih tentunya masih banyak lagi kita jumpai di masyarakat, di dalam sejarah, catatan-catatan sejarah yang begitu luar biasa, bahwa puasa sudah ada sejak zaman dahulu. Puasa sudah ada di setiap kehidupan budaya dan masyarakat seluruh dunia ini, walaupun tujuan dan caranya berbeda. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang tentu kepingin bahagia,
Bahkan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, mereka kadang melakukan sesuatu perbuatan yang aneh-aneh, perbuatan yang neko-neko dalam bahasa Jawanya, biar mereka mendapat kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu mungkin orang akan melihat dengan cara mengumpulkan materi yang begitu besar, mempunyai uang yang begitu banyak. Itu yang dikatakan mereka bahagia. Salah seorang guru besar IAIN Surabaya, Profesor Dr. Nurkolis Huda, menuliskan dalam sebuah buku yang berjudul "Tidak Selamanya Rumput Tetangga Lebih Hijau". Salah satu item dari buku itu menceritakan ada seorang pengusaha yang kaya raya. Mereka berangkat pagi ke kantor, ke perusahaannya, kemudian sore pulang. Dengan tujuan apa? Kepingin dia istirahat di rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan anak-anak, sehingga bisa lebih bahagia, lebih tenang. Besoknya ketika berangkat lagi ke kantor, dengan harapan bisa lebih fresh, bisa menemukan ide-ide yang luar biasa untuk pengembangan perusahaannya. Dalam buku itu diceritakan pengusaha yang kaya ini mengidap sebuah penyakit, yaitu dia tidak bisa tidur. Pulang dari kantor, mencoba untuk istirahat, memejamkan mata untuk bisa tidur, tetapi yang dialami dari mulai dia memejamkan mata sampai pagi dia tidak bisa tidur. Berkali-kali, berhari-hari dia alami seperti itu, sampai dia berobat ke dokter di Surabaya, di Jakarta, yang terakhir sampai di Mount Elizabeth, Singapura. Ketika dia di sana pulang, tetap tidak bisa merubah kebiasaannya, yaitu untuk tidur sejenak, untuk istirahat sejenak, untuk menemukan badan segar, sehingga bisa membuat sebuah terobosan baru untuk pengembangan perusahaannya. Sehingga pada suatu saat si pengusaha yang kaya raya ini, dia merasa nggak bisa tidur. Dia berada di balkon rumahnya. Dia melihat di jalanan banyak orang lalu lalang, dan di sebelah rumahnya ada seorang penjual kacang godok. Penjual kacang godok ini dia berjualan di pinggir jalan. Ketika ada pembeli, dia layani pembeli itu dengan sepenuh hati. Ketika tidak ada pembeli, dia tidur di bedak itu. Ketika ada datang lagi, "Pak, saya beli kacang godok 1 bungkus." Dia layani, begitu seterusnya. Ketika tidak ada pembeli, dia tidur di situ. Walaupun banyak kendaraan, dia bisa menikmati tidurnya dengan pulas. Walaupun tempatnya terbuka, dia tidak khawatir akan hilang barang-barangnya. Si orang yang kaya ini melihat, mengawasi terus penjual ini, diawasi. Dia bisa tidur. Ketika ada pembeli, dia layani. Ketika ada pembeli, dia tidur. Begitu seterusnya. Akhirnya si orang kaya tadi, dia turun dari rumahnya, kemudian datangi, menghampiri bapak yang jualan kacang godok tadi. Ditanya, "Pak, kenapa bapak kok bisa tidur pulas?" "Oh, saya pasrah, Pak. Saya pasrahkan semuanya. Ketika tidak ada pembeli, saya tidur. Ketika ada pembeli, saya melayani." Begitu seterusnya yang dia lakukan setiap harinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya si bapak ini pulang. Ingat kata-kata dari penjual kacang godok tadi. Apa? Yaitu pasrah akan kehidupannya. Akhirnya dia mencoba berbaring, memejamkan mata sambil ingat-ingat kata dari penjual kacang tadi, yaitu pasrah. Dicoba melupakan sebuah beban yang ada di pikirannya, mencoba melepaskan semua beban yang ada di otak benaknya dan sebagainya. Akhirnya lama-kelamaan si pengusaha yang kaya raya ini
akhirnya dia bisa tidur. Walaupun hanya 1 jam, besoknya lagi coba lagi, bisa tidur lebih lama lagi. Begitu seterusnya, lebih lama dan lebih lama. Akhirnya kembali ke hal yang normal, yaitu kurang lebih 5 sampai 6 jam dia tidur semalaman. Sehingga besoknya lagi dia bisa aktivitas seperti biasa. Kemudian setelah dia merasa sudah normal kehidupannya, dia mendatangi si penjual kacang godok tadi. Tidak lupa memberikan segebek uang sebagai ucapan terima kasih atas resepnya. Kenapa dia bisa tidur? Setelah itu bapak setelah ngasihkan uang itu, beliaunya pulang tidur lagi. Gantian si penjual kacang godok tadi. Setelah mendapatkan uang yang begitu banyak yang selama ini mungkin dia tidak pernah mendapatkannya. Akhirnya si penjual kacang godok ini dia berusaha menaruh uang yang begitu banyak di jaketnya. Dia masih khawatir. Dia taruh di bawah tempat tidurnya. Dia masih khawatir. Dia taruh dalam tasnya, masih khawatir. Sehingga sekarang timbul kebalikan. Yang penjual kacang godok tadi merasa tidak bisa tidur nyenyak karena timbul kekhawatiran pada dirinya. Akhirnya besoknya dikembalikan uang itu ke si pengusaha yang kaya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari kisah ini, itu menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak bisa dihitung dengan materi. Kebahagiaan tidak bisa dihitung dengan banyaknya uang. Tetapi kebahagiaan diukur dari hati kita yang paling dalam. Ketentraman hati, ketenangan jiwa, itu adalah kebahagiaan. Pada suatu saat Rasulullah pernah didatangi sahabat. Yang sahabat ini sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Ketika terakhir kali Rasulullah bertemu dengan sahabat ini, melihat sahabat ini orang yang luar biasa, dandanannya rapi, bersih, wangi dan lain sebagainya. Tapi pada saat itu Rasulullah melihat sahabat ini lebih kacau daripada sebelum terakhir bertemu dengan Rasulullah. Kemudian tanya Rasulullah, wahai sahabat, kenapa kondisimu sekarang berubah? Tidak kayak dulu lagi. Dijawab oleh sahabat tadi, ya Rasulullah, saya memang berdoa kepada Allah. Ya Allah, doa dalam doa saya, ya Allah, kalau memang kehidupan di akhirat itu lebih baik, saya hidup di dunia tidak apa melarat, saya hidup di dunia susah tidak apa-apa, saya hidup di dunia serba kekurangan tidak apa-apa. Yang penting saya dalam kehidupan di akhirat saya mulia, saya bahagia. Ini yang saya harapkan. Saya lebih baik hidup di dunia melarat daripada di kehidupan di akhirat. Kemudian Rasulullah dijawab, wahai sahabat, harusnya Anda tidak berdoa semacam itu. Tapi berdoalah seperti hanya dalam surah Al-Baqarah, wa qul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai sahabat, seharusnya engkau berdoa meminta kebaikan di dunia dan meminta kebaikan di akhirat. Ini yang harus kita harapkan. Kita baik di dunia, bahagia di dunia, nyaman di dunia, tapi juga baik di akhirat, tenang di akhirat, merasa beruntung di akhirat. Inilah jiwa sebagai seorang muslim. Harus kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari kisah ini memberikan inspirasi pada kita semuanya bahwa seorang muslim harus dia berdoa kepada Allah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kaya boleh di dunia, sukses boleh di dunia, tapi di akhirat juga lebih kaya, di akhirat juga lebih sukses. Inilah yang kita harapkan. Semoga di momen bulan Ramadan ini
kita mendapatkan dua-duanya, yaitu kebahagiaan di dunia dengan cara berpuasa, dengan cara bekerja keras, dengan cara berdoa untuk menghantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga kuliah 7 menit ini bisa memberikan suatu inspirasi kepada saya sendiri dan hadirin sekalian untuk memacu bersemangat dalam bekerja untuk meraih kebahagiaan di dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.